Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inurjana, NIM 19651012. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dengan topik manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Selanjutnya yaitu ada ABM memiliki dua dimensi. Yang pertama ada dimensi biaya, di mana dimensi biaya memberikan informasi mengenai sumber daya aktivitas, produk dan pelanggan atau biaya yang lain yang diperlukan. Dalam model ditunjukkan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Yang kedua yaitu ada dimensi proses, di mana dimensi proses memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan berapa balik dilakukan. Dimensi ini lebih memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini ada bagan model ABM 2 dimensi. Selanjutnya yaitu ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis penggerak, yaitu usaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Yang kedua ada analisis aktivitas, merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Selanjutnya yaitu ada aktivitas bernilai tambah. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertambah dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi kondisi, yaitu yang pertama ada aktivitas yang menghasilkan perubahan, yang kedua perubahan ini tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, dan yang terakhir aktivitas itu memungkinkan aktivitas lain yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu ada aktivitas tidak bernilai tambah, merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasikan dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari 3 kondisi yang disebutkan sebelumnya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dalam 4 cara, yaitu yang pertama ada eliminasi aktivitas, memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah, pemeliharaan aktivitas, pemeliharaan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing, pengurangan aktivitas dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas, dan pembagian aktivitas meningkatkan efisiensi dan aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Kemudian ada pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ada efisiensi, berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua kualitas, hubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, ukuran kinerja waktu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisien dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas, ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi memperbaiki yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.